Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sri Baik. Untuk kali ini kita bertemu di media pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang turunan dari fungsi trigonometri, yaitu turunan fungsi trigonometri bagian pertama, yang akan membahas tentang konsep turunan, kemudian turunan fungsi trigonometri, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, dan terakhir yaitu mengenai aturan rantai. Marilah kita simak bersama-sama mengenai turunan fungsi trigonometri bagian pertama. Semangat. Materi berikutnya itu tentang matematika peminatan, yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri dibagi dua. Yang pertama ini adalah turunan fungsi trigonometri bagian pertama. Pada turunan fungsi trigonometri ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri, sifat-sifat turunan fungsi, kemudian aturan rantai. Turunan fungsi trigonometri ini ada beberapa yang harus kalian ingat, ya. Turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, dan selanjutnya. Kemudian sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Ini sifat-sifatnya itu sama dengan sifat-sifat pada turunan fungsi aljabar. Kemudian yang berikutnya adalah aturan rantai. Aturan rantai juga sama penggunaannya pada turunan fungsi aljabar yang pernah kalian dapatkan pada waktu kelas 11. Contohnya, turunan pertama dari Y sama dengan sin 8X. Kita misalkan dulu U-nya dengan 8X, sehingga turunannya adalah 8. Dan Y sama dengan sin 8X ditulis dengan, karena tadi 8X misalkan dengan U, sehingga Y sama dengan sin U. Sehingga turunan dari sin U adalah kosinus U. Kemudian menggunakan teorema rantai atau aturan rantai, kita substitusi kosinus U dikali 8, maka hasilnya adalah 8 cos U. U nya kita kembalikan ke 8X, berarti 8 kosinus 8X. Kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan sekant dalam kurung 6x tambah 1. Nah, ini adalah jawabannya. Dapat kalian pahami. Sama caranya dengan memisahkan 6x yang fungsi aljabarnya, yaitu 6x tambah 1 dengan U. Kemudian fx sin x 6x tambah 1, karena 6x dimisahkan dengan U, maka kita misahkan secant U. Secant U. Selanjutnya, ini adalah contoh yang ketiga, mana fungsi trigonometrinya agak panjang sedikit, tapi caranya hampir sama. Kita menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, juga aturan rantai. Contoh yang keempat, ini contoh yang keempat, itu sama bentuknya, hampir mirip. Di situ tertulis sinus 3 dalam kurung min 2x tambah 9 soalnya. Itu seharusnya Gx sama dengan dalam kurung 3x tambah 8 dikalikan sinus pangkat 3 untuk fungsinya min 2x tambah 9. Jadi itu 3-nya adalah pangkat.
lanjutkan, kalian pahami sendiri, kalian bisa membacanya. Dan contoh yang kelima, dan selanjutnya kemudian kita lanjutkan dengan soal-soal latihan ini. Demikianlah penuturan atau pembahasan mengenai turunan dari fungsi trigonometri. Mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pembelajaran matematika tentang turunan fungsi trigonometri bagian pertama yang meliputi tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.